Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 9 program mahasiswa wirausaha Universitas Lampung yang akan membahas tentang wirausaha makaroni skotel dengan anggota saya sendiri Hafiz Abdul Rizal, lalu ada Renata Adisti Pratiwi dan juga Putri Pratiwi. Di sini kami akan membahas yang pertama deskripsi usaha kami yaitu makaroni skotel, yang kedua gambaran umum produk, yang ketiga pemasaran dari produk, lalu yang keempat manajemen dan organisasi, yang kelima keuangan dan rencana pengadaan, yang keenam keuangan dan rencana pendanaan. Baik, yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Renata, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha. Yang pertama adalah latar belakang. Usaha kuliner adalah bidang usaha yang tidak ada matinya. Hal itu dikarenakan makanan merupakan kebutuhan pokok manusia selain dari sandang dan papan, sehingga tidak mengherankan jika bidang usaha ini sangat digandrungi dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, usaha di bidang ini cukup menjanjikan mengingat kebiasaan orang Indonesia yang gemar jajan, membuka peluang bagi para usahawan untuk terus berkembang dan berinovasi di bidang kuliner. Terdapat pula beberapa bahan yang sering dijadikan bahan utama dan inovasi dalam inovasi kuliner serta menjadi favorit banyak kalangan. Contohnya seperti keju dan makaroni. Mempertimbangkan selera orang Indonesia, kami memilih untuk membuat makanan dengan bahan utama keju dan makaroni. Sehingga kami memutuskan untuk memilih makanan yang bernama makaroni steak. Next. Bentuk dan jenis usaha. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, jenis usaha kami adalah usaha kuliner dengan bahan utama keju dan makaroni. Jenis makanan yang kami pilih adalah makaroni skotel. Makanan ini merupakan olahan dari pasta ke makaroni dan beberapa jenis keju serta bahan tambahan yaitu sosis. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dipanggang. Dengan memilih bahan serta jenis makanan yang digemari, kami bertujuan supaya usaha ini dapat dijadikan sebagai usaha sampingan yang menjanjikan. Selain itu, jika usaha ini berkembang, kami berharap dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sasaran konsumen kami adalah semua kalangan, termasuk anak-anak, orang dewasa, serta pelajar, khususnya mahasiswa universitas. Selanjutnya adalah gambaran umum produk. Produk yang akan dihasilkan dari pengajuan proposal ini berupa makanan yang dikenal dengan nama makaroni skotel. Bahan utama dari makanan ini adalah beberapa jenis keju, makaroni, sosis, dan bawang bombay. Selain bahan yang digemari dan rasanya yang enak, makanan ini disajikan dalam cup ukuran sedang sehingga cukup mengenyangkan. Potensi produk makanan makaroni skotel ini memiliki potensi yang besar dikarenakan terdapat banyak konsumen dari berbagai kalangan yang mengemari olahan ini, hingga dapat dikatakan memiliki target pasar yang luas. Selain rasanya yang enak, makanan ini juga cukup mengenyangkan. Bahan olahan juga mudah didapat dan harganya sesuai dengan kantong konsumen. Mengingat cepatnya laju perkembangan usaha kuliner akhir-akhir ini, jika usaha kami berkembang nantinya, kami berencana untuk menambah beberapa varian pada isi dan topping makaroni skotel ini agar tidak berkesan membosankan serta untuk menarik lebih banyak minat dari para konsumen. Yang akan dijelaskan tentang pemasaran dan akan dijelaskan oleh Putri Pratiwi. Pada Putri, saya persilakan. Ya, baik. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini pemasaran yang pertama ada analisis pasar.
Salah satu kunci sukses penerapan konsep pemasaran adalah pemahaman atas kebutuhan, peluang, kelebihan dan kekurangan produk serta keinginan dan perilaku dari para konsumen. Untuk itu, para pengusaha harus mampu dan bersedia mendengarkan suara pelanggan atau voice of the customer melalui analisis pasar. Semakin banyak konsumen tertarik terhadap produk tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat persaingannya. Selain itu, pengetahuan akan menu dan kreativitas dari menu yang akan dijual menjadi sangat penting dalam proses kompetisi mendapatkan peluang untuk menarik lebih banyak konsumen lainnya. Salah satu bentuk usaha yang banyak digemari oleh konsumen adalah usaha di bidang kuliner. Usaha kuliner banyak dijadikan pilihan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap manusia. Dalam usaha ini yang paling penting adalah cita rasa dan keunikan dari bahan makanan itu sendiri. Banyak langkah yang ditempuh oleh pengusaha kuliner agar dapat menciptakan rasa baru dengan cita rasa yang berbeda bagi para konsumennya. Makaroni skotol ini merupakan makanan khas dari benua Eropa yang kini menjadi sangat populer di Indonesia. Banyak pencinta makanan Eropa tidak ketinggalan untuk mencicipi hidangan khas yang satu ini. Semakin banyaknya permintaan konsumen terhadap hidangan yang satu ini membuat kami memikirkan akan banyaknya peluang yang akan kami dapatkan ketika kami membuka usaha kuliner ini. Dalam hal ini, sasaran target dari penjualan kami adalah mahasiswa dan orang dewasa yang pada umumnya merupakan seorang pecinta kuliner, khususnya pecinta makanan yang berasal dari benua Eropa. Di samping itu, semakin banyaknya peluang, maka semakin banyak pula persaingan di antara usaha-usaha lainnya yang memiliki hidangan yang sama seperti kami. Maka dari itu, kami membuat cita rasa hidangan ini begitu spesial dengan menambahkan sedikit tambahan kreasi pada menu kami. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Target dari pemasaran ini adalah di sekitaran wilayah Provinsi Lampung, terutama di wilayah yang jarang ditemukan mal dan restoran yang menyajikan menu makaroni skotol. Kami berharap dengan strategi ini akan semakin menambah peluang kami untuk dapat lebih memperkenalkan produk kami kepada para konsumen. Selain itu, kami juga akan mempromosikan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan juga Facebook. Kami juga akan mempromosikan produk kami dengan cara berjualan keliling dengan dimulai dari lingkungan tempat kami melakukan produksi dan juga dengan cara word of mouth atau mulut ke mulut yang nantinya kami akan meminta bantuan dari teman kami untuk menilai hidangan yang kami buat dan juga membantu kami dalam menyebarluaskan produk kami ke khalayak umum. Lalu setelah usaha kami semakin meluas ke berbagai tempat, maka kami akan melakukan strategi selanjutnya, yaitu mempromosikan produk kami melalui layanan aplikasi pesan antar makanan, sehingga memudahkan pembeli yang berada di luar daerah maupun yang berada di dalam daerah, tetapi memiliki waktu yang terbatas juga dapat menikmati menu yang kami buat. Melalui layanan aplikasi pesan antar ini, kami akan lebih mudah mendapatkan penilaian dan referensi menu baru dari pelanggan, agar produk usaha kami semakin berkembang dan berkualitas, dan juga demi tercapainya kepuasan bagi para konsumen. Selanjutnya, di bab 4 ini kami akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi dari kegiatan usaha kami. Yang pertama, itu ada ketua usaha, yang kedua ada manajemen produksi dan keuangan, yang ketiga ada manajemen penjualan dan pemasaran. Yang menjabat sebagai ketua usaha itu adalah Hafiz Zahlur Rizal, bertugas mengawasi, mengontrol, mengembangkan usaha, serta mengambil keputusan-keputusan yang bersifat vital bagi perusahaan. Selanjutnya ada manajer produksi dan keuangan, yaitu dijabat oleh Renata Adisti Pratiwi, bertugas mengawasi jalannya kegiatan produksi, memastikan bahan-bahan untuk pembuatan hidangan cukup dan tersedia, mengontrol jalannya pembuatan menu agar sampai ke dalam tahap pendistribusian, serta mengontrol pemasukan dan pengeluaran dari kegiatan usaha ini. Selanjutnya, ada manajer penjualan dan pemasaran yang dijabat oleh saya sendiri, Putri Pratiwi, bertugas untuk membuat metode pemasaran yang strategis dan berkembang, memonitoring dan mengarahkan sistem pemasaran dan penjualan yang sedang berlangsung, serta mengambil keputusan tentang kapasitas menu yang akan dibuat dengan tetap mempertimbangkan persetujuan dari ketua usaha. Selanjutnya, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hafiz Zahlur Rizal. Kepada Hafiz Zahlur Rizal, dipersilakan. Baik, terima kasih Putri Pratiwi. Selanjutnya itu akan membahas keuangan dan rencana pengadaan. Yang pertama yaitu peralatan dan investasi.
Dan peralatan dan investasi ini meliputi material, kuantitas, dan harga dari satuannya. Yang pertama itu ada material mangkuk adonan dengan kuantitas berjumlah 1, harga satuannya itu 50.000. Dan yang kedua ada mixer, harganya 150.000. Yang ketiga teflon dengan harga 100.000. Yang keempat panci dengan harga 125.000. Yang kelima ada kompor dan tabung gas dengan harga 300.000. Yang keenam ada oven dengan harga 400.000. Yang ketujuh ada sendok 1 lusin dengan harga 25.000. Lalu ada box plastik besar dengan harga 100.000. Dan jumlah dari peralatan investasi ini yaitu 1.250.000. Lalu biaya variabel yang meliputi makaroni berjumlah 30 dengan harga satuan 15.000 berjumlah 450.000. Yang kedua ada keju dengan kuantitas 30, harga satuannya 15.000 dengan jumlah harga 450.000. Yang ketiga itu tepung terigu dengan kuantitas 30 dengan harga satuan 12.000 dengan jumlah harga 360.000. Yang keempat itu ada mentega dengan kuantitas 30 dengan harga satuan 8.000 dan dengan jumlah harga itu 240.000. Lalu ada susu cair dengan kuantitas 30 dengan harga satuan 10.000 dan jumlah harga 300.000. Itu ada bawang bombay, jumlah harganya 90.000. Lalu ada sosis dengan jumlah harga 600.000. Telur dengan kuantitas 30 dengan jumlah harga 300.000. Lalu ada daun seledri dengan jumlah harga 60.000. Lalu ada plastik cup dengan harga 40.000. Lalu yang terakhir ada cup aluminium dengan jumlah harga 600.000. Dan ditotalkan biaya variabel yaitu 3.490.000. Lalu ada biaya operasional. Yang pertama itu ada promosi dengan jumlah harga 100.000. Lalu ada transportasi juga yang jumlah harga 100.000. Dari totalkan itu 200.000. Lalu total keseluruhan biaya yaitu dari biaya peralatan, lalu ada biaya variabel dan biaya operasional, maka total dari biaya tersebut yaitu 4.940.000. Lalu selanjutnya itu keuangan dan rencana pendanaan. Yang pertama yaitu pendapatan. Harga jual dari makaroni Skotel yaitu 15.000 dengan pendapatan satu hari 15.000 dikali dengan 15 buah yaitu 225.000 dalam satu hari. Dalam satu bulan kami dapat menghasilkan sebanyak 6.750.000 rupiah. Lalu yang kedua itu ada pengeluaran. Modal satu hari yaitu 125.000. Bila dikalikan dengan 30 hari, maka dalam satu bulan kita akan mendapatkan pengeluaran sebanyak 3.750.000. Yang ketiga yaitu R atau C ratio, pendapatan per pengeluaran. Dengan pendapatan yaitu 6.750.000 rupiah dibagi dengan pengeluaran yaitu 3.750.000 rupiah yaitu 1,8. Artinya setiap mengeluarkan 1 rupiah akan mendapatkan keuntungan 1,8 rupiah. BP dengan pengeluaran per pendapatan, pengeluaran 3.750.000 dibagi dengan pendapatan yaitu 225.000. Maka biaya modal akan impas saat produk selama 16,6 hari. Lalu laba penghasilan satu bulan, pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Pendapatan yaitu kita mendapatkan 6.750.000 per bulan dan dikurangi dengan pengeluaran sebesar 3.750.000. Kita mendapatkan laba setiap bulannya yaitu 3 juta rupiah. Bila kita meneruskan produksi ini selama 1 tahun, maka dalam 1 tahun produksi kita akan menghasilkan sebanyak 36 juta rupiah.
Baik, cukup itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurang dan salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.